minta kita jangan jual kitab kau. Kitab kau dijual bebas kok. Kalau Kenapa mau pula bahas poin-poinnya nggak masalah. Lah memang Bapak kami seorang membahas orang poin-poin tua di sini. memberi contoh. Lah justru Itu kami memberi jadi contoh di bapak sini jangan kok. Kau di sini kok ngatur-ngatur orang kau di sini. Kau siapa? Kau di sini diizinkan bertanya. Kau di sini kami suruh bertanya. Memang kutanya, ada adab memegang kitabmu? Kutanya dulu, ada nggak? Ya sudah. Kalau nggak ada aturan memegang kitab kau, apa? Coba tunjukin. Di mana data tertulis aturan memegang kitab kau? Kau masuk ini bertanya. masuk untuk menghujat. Jadi kita kau laporkan kami ke kantor polisi, bro. Diskusi mengedukasi, Kamu ini mengedukasi bukan kok. menghujat. Malah menuduh-nuduh nih orang. Coba tunjukkan mana yang saya hujat tadi. Coba tunjukkan hujatan saya. Itu aja. Kami ikuti perintah-perintah kau. Kau melarang kami membahas ini dan itu urusan kau apa? Kalau kau nggak sanggup, ngapain kau nonton? Kau yang iblis. Kau penjajah. Kau pengen kami ngikutin mau kau. Kurang ajar kau. Agama kami juga kawan-kawan kau diam. Giliran agama kami bahas secara komprehensif, kau ngamuk. Lucu kau. Kami pengen baik-baik di sini diskusi, kau pula naik ke sini ngatur-ngatur kami. Siapa kau? Presiden kau. Presiden pun nggak mampu ngatur kami kalau kami nggak salah. Kau sesama rakyat Indonesia aja pun kau ngatur-ngatur kami. Kau penjajah kau. Masuk kamar orang dia pula ngatur-ngatur yang perlu kita lakukan. Siapa kau? Kau siapa? Polisi kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Begitulah ya. Anda itu harusnya sadar diri, perhatikan dulu yang baru naik tadi, nanti ini sekarang pergi berkaca dulu. Perhatikan konstruksi tubuhmu, otak, telinga, mulut. Otak ini alat untuk berpikir, ini alat untuk berbicara. Jadi sebelum berbicara, karena ini posisinya otak di atas, ya sebentar nunggu Unirifa. Lanjut. Selesaikan ini sedikit. Otak ini di atas tempatnya, maka berpikir dulu baru bicara. Jangan seperti Anda yang baru naik bicara dulu baru berpikir. Begitu dibalikkan, melibas diri sendiri. Itu belum
belum pertanyaan yang mematikan yang diberikan Uni. Ketika Uni tadi bertanya, dari mana dalilmu menanjakan khuldi? Di mana di Quran mengatakan khuldi? Nah, pasti bingung lagi nih. Padahal di Al-Quran itu hanya Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal kafirin. Kemudian wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kamu mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati pohon ini, maka kamu termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Ya, dan pohon itu tidak dikasih tahu. Sebentar Manulang, sebentar. Dan tidak dikasih tahu pohon itu, nggak ada perintah. Ngapain kami capek-capek nggak ada perintah gitu. Ya, lanjut Uni. Terima kasih. Oke ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu teman-teman untuk menemani Bang Manulang nih ya. Hayalan saja. Diam ya. Iya. Nggak apa-apa itu nggak masalah. Kenapa? Apa masalah dengan itu? Silakan. Hayalan saja. Terus masalahnya apa? Apakah agama Islam berubah menjadi agama yang tidak benar? Tidak, bro. Justru kalau saya bikin ini nih lagunya begini nih. Dengar ya, ini ada lagu. Itulah tandanya kalau Iya, ada lagu yang lebih bagus. Itu apa korelasinya untuk Diam dulu, saya lagi mau nyanyi. bukan dari gua kayak gitu. Satu iya, yang mati dari gua memang kayak gitu kelakuannya. Tuhan mati dari gua memang kayak gitu kelakuannya. buah kuldi itu apa korelasinya? Coba. Apa sih tidak ada di Al-Quran buah kuldi? Ini orang yang DGJ nih. Dengar Tapi ya. ada dong. Contoh gini nih, Ayat contoh nih. di tempat gelap, di tempat Iya, gelap. iya. Gelap. Iya, Apa contoh tidak Tuhan yang keluar dari gua vagina itu kita nggak terima. Kalau Tuhan keluar dari gua Buah kuldi nggak boleh kita dimakan. nggak Ada terima. nggak pohonnya mana? Dongan Apa itu. sih? saja. Ya udah, ini Kristen ini kenapa kok kayak gini kualitasnya ya? Gini loh bro, yang kami tidak terima itu Jalan adalah Tuhan saja. keluar dari gua berlendir, kamu tahu nggak? Iya, nggak apa-apa ya. Ada Tuhan keluar dari gua berlendir, berjumbut lagi, baru kami nggak terima. Hayalan saja. Malu ya, malu punya Tuhan yang hayalan gitu ya. Hayalan saja. Oke lah, kalau gitu saya kasih kamu data ya, pertama ini. Ya, nih kita bicara dongeng teman-teman ya, hayalan dongeng ya. Kita bicara tentang dongeng. Ya berisik dulu, jangan berisik. Kita mau kasih kajian dulu ya, bro. Entah sabar nih. Saya kasih kamu data. Membelah bulan, dari mana lo kok bisa membelah bulan? Ya daripada Tuhan membelah perawan, daripada Tuhan membelah perawan gimana coba? Tuhan membelah perawan, Hayalan. sendiri yang dibelah. Nih, ini yang hayalan tuh ini. semua. Iya, ini nih. Masa hayalan bulan ini. dibelah? Buktinya Ini hayalan ini kamu lihat. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, bulan kok dibelah? Buktinya diam dulu. Kenapa kok takut sih? Batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel dan perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan apa ini, Manulang? Ini berarti apa ini, coba? itu namanya apa? hayalan. Ini apa? Paulus menggunakan apa? Manulang? Hayalan saja. Ini apa Manulang? Ini loh, Paulus menggunakan dongeng. Jadi agama kamu agama apa? Agama dongeng ya. Terima kasih. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Mereka itu nggak mampu lagi teman-teman, sampai-sampai mereka itu cuman hanya bisa bikin lagu kayak si Lobet Lele ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka nggak sanggup lagi melawan argumen kita yang akademis, nggak bisa terbantah. Ya kalau saya nggak terganggu dengan hayalan saja lah. Yang hayalan itu yang kitab dongeng kitab mereka kok. Ya, yang hayalan itu kitab mereka. Jadi mereka sedang membicarakan kitabnya. Saya tidak perlu harus menanggapi juga. Saya cuma bisa kalau menyanyikan itu seperti ini nih ya. Misalnya kalau kalian ingin mendengarkan lagu, misalnya ya. Saya pernah membawakan lagu ini. Dan lagu ini saya buatkan sendiri teman-teman. Dan lagu ini bukan, kita beda kelas ya. Kalau Kristen itu kan memang menghujat dan menghina. Kalau kita memuliakan Yesus ya. Kalau kita tuh tidak sama seperti orang Kristen. Kita tuh sukanya yang memuliakan sembahan orang lain yang adalah nabi kita. Contohnya gini ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan
Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan, bukan menjadi Tuhan untuk domba yang tersesat. Bani Israel lihat. Nah, kalau kita berkualitas lagu kita, kalau mereka memang sengaja membuat lagu-lagu yang menunjukkan kebenciannya terhadap agama kita, karena mungkin di dalam diri mereka itu adalah Tuhan mereka yang ternyata adalah setan dalam lubang hidung kita. Mungkin karena kalau Tuhan kan nggak mungkin begitu kelakuannya. Atau jangan-jangan memang ketika mereka menghujat agama Islam itu Tuhannya yang suruh, karena kan ada Tuhan dalam diri mereka. Saya kan katanya punya setan, tapi saya justru bisa bersikap untuk tidak kurang ajar terhadap agama mereka. Kenapa? Karena memang kita umat Islam itu diperintahkan mengendalikan setan yang ada dalam diri kita, sehingga setan itu tidak mampu menguasai kita. Kalau di Kristen beda, tubuhnya yang katanya ada roh Tuhan dalam dirinya justru dikuasai sama setan, seolah-olah kayak Tuhannya nggak mampu ya melawan setan yang ada dalam diri mereka ya, seperti itu. Memang kita beda. Kalau mereka kan menghina tuh, hayalan saja katanya kan, karena mereka mau memplesetkan sama seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Orang Yahudi sama persis kelakuannya seperti mereka ketika mengatakan ro'ina, unzurna, gantilah ro'ina, ya diganti menjadi unzurna. Kenapa? Ya mereka itu memang penghujat, penista loh, Tuhannya jadi kutuk kok. Lalu kenapa kita berharap mereka akan memuliakan agama kita? Tidak akan pernah, sayangku, saudaraku. Saudara-saudara kita Kristen itu sudah terbiasa mengutuk atas nama Tuhan. Bahkan Tuhannya pun dijadikan kutuk. Lalu kenapa kita harus minta mereka bersikap sopan? Loh, jadi kita jangan pernah berharap minta mereka tuh sopan. Tidak ada. Jadi omongan mereka bahwa mereka ajaran kasih itu, kasihnya seperti apa? Ya seperti yang kalian lihat tadi. Mereka menghina agama kita dengan membuat sebuah lagu-lagu yang memang menyerang agama kita. Seperti itu, karena mereka benci azan. Karena kalau azan dibacakan, Tuhan dalam lubang hidung mereka kabur semua. Gitu ya teman-teman. Jadi wajar mereka tuh kayak benci sama suara azan. Seperti itu ya. Ya, Aku mau nyanyi juga. Aku mau nyanyi ya silakan. juga, boleh? Aku juga mau nyanyi bentar. Boleh, aku juga mau nyanyi bentar lagi. Ya. Hoten lasa jalan. Yesus bilang dirinya jalan. Yesus bilang dirinya utusan. Paulus bilang dirinya Tuhan. Onde Oten Karajo kalian sembarangan, Yesus ngaku utusan kalian Tuhan kan. Onde oten mului kalian cobiawa, makan babi jo makan manci, makan ulah jo makan ciri. Oten badan busu angok babaun, karajo kalian karajo setan, nayak ka ate hanyo menghujat. Soalnya kalian kata punya Tuhan, tapi di badan kalian bukan Tuhan, hanyalah setan. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Oten makan ciri jo makan manci, makan babi jo makan anjing, karajo kalian samujo makanan kalian. Muncung baciri ati badan ki busu ate bawah, cebo ndak pernah mandi jarang, gosok gigi pun indah pernah. Onde oten berubahlah kalian oten, Tuhan kalian itu orang elo, indak pernah mengecekan dirinya Tuhan. Onde oten pemakan manci pemakan ciri, karajo oten co ciri bana muncung baciri naya kasiko, oten baru karajonya manciri bantua ciri karajo kalian.
Muncang. Batu-batu ambo. Jadi gini nih, saya tuh ingat waktu di sekolah itu kan ada ekosistem atau keseimbangan alam itu kan, kemudian Allah menciptakan itu sudah pada misalnya di hutan ada rantai makanan untuk menjaga lingkungan, jadi diciptakanlah misalnya untuk makanan binatang buas, singa, serigala, harimau itu kan diciptakan Allah lah babi. Nah berarti kan babi ini ada juga gunanya untuk keseimbangan alam. Nah ketika di imamat dilarang makan babi, berarti mungkin Yesus menyampaikan itu karena Yesus itu sudah diutus Tuhan supaya jangan makan babi. Kan ada, aku tidak meniadakan hukum Taurat satu titik pun atau satu iota. Maka Yesus juga saya rasa dia sudah tahu untuk menjaga lingkungan hidup, jangan mengambil milik orang lain atau jangan mengambil yang bukan hakmu. Babi itu kan untuk rantai makanan di hutan. Nah ketika orang-orang yang memburu dan memakan babi ini, maka semakin menipislah stok cadangan di hutan babi. Maka harimau masuk-masuk ke kampung perkampungan, memakan domba-domba, kemudian habis dombanya dimakanlah manusianya. Inilah akibat kerakusan manusia yang tidak menjaga lingkungan hidup atau ekosistem. Nah, karena kerakusan-kerakusan inilah, padahal masih banyak makanan ini. Ada bebek, ada sapi. B2 ini kan bisa digantikan jadi bebek kan? Bebek kan B2 juga, jangan babi lah, bebek aja dimakan kan, banyak bebek gitu nih. Jadi mantap lagunya Uni. Oten lasa sejalan. Oten baru gadang muncung baciri pemakan babi jo makan anjing. Nayak ka ate bukan batanyo, tapi nayak malah manggilo. Oten pamakan anjing munjung baciri pamakan manci. Diajakan Paulus kalian lici, mangkonyo kalian parange cociri. Bukan manci, bukanlah babi, bukanlah ular, salato hewan biawa. Tapi apa jua bagera kalian makan walaupun punya orang. Parangai ciri. Uni. Lagunya Uni itu tepat loh Uni. Kenapa saya bilang tepat? Muncung baciri lah. Kan ada di kitabnya, ndak ada nan menajiskan dan masuk ke dalam mulut kan. Jadi wajar saja mulutnya baciri, muncungnya baciri kan. Ndak ada nan menajiskan yang mulut masuk ke mulutnya kan. Benar nggak Uni? Betul makanya. Kan? Oten. Muncung baciri pamakan manci, makan jo babi sarato anjing. Naik ke ate disuruh batanyo malah manggilo. Merusak peradaban, merusak ekosistem. Oten memang ndak guna untuk anak bangsaku, tapi oten ndak guna untuk memakan babi anjing jo ciri biar ndak kumuah halaman rumah den. Makanya oten memakan ciri, memakan anjing jo makan babi. Kalakuan jo anjing manggonggong indah baranti. Parange kalian bertahun-tahun indah berubah. Lina Wijaya buka Sarawak, si Agatha membuka BH, si Mikana membuka buka apa ya? Mikana membuka apa ya? Ya Allah. Lina Wijaya buka Sarawak, unde Agatha membuka BH. Tai Pudin pamakan ciri kerajonyo,
Mencari jando di mana saja, langsung malamar pado hal buruk, bantu mengkonyo coba ruak gadang parangai inyo. Oten deh guru abana parangai kalian indah baguno untuk peradaban, kalian cocok menjadi kayu bakar di neraka untuk membakar orang badoso. Kok bantu rancak muncung baciri pamakan manci bantu colanci indah baaduh tapi bantuanlah buru muncung baciri pamakan manci baun colanci. Onde oten, marilah diskusi elo-elo saja. Bunda Gembala iko bukan panduto. Bunda Gembala kan maajakan oten sadonyo. Mari kalian bertanya. Bunda Gembala siap sadio menghadapi orang nan banyak gilo. Allah biasa menghadapinya. Mau gilo, mau biawa, mau anak anjing pun anak babi. Mari hanya batanya. Bunda cerdaskan agiah ilmunya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Oten. Oke, bahasa apa lagi? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa nyanyinya gimana ya? Jawa gini. Ku coba melempar oten, otan ku lempar, babi ku dapat. Ku lempar oten dengan kotoran, langsung dimakan karena memang dihalalkan. Halo. Bang Wan, ada suara musik. Ada suara musik, Bang Wan. Ada itu lagu Jawanya, sopo seng urung mangan dagingnya uang karo darahnya uang nggak oleh melepuh cemas Surga. Orang iso melebu surga kalau erat tumbali sang kuasa. Soale oten niki kerjaane yo ngono-ngono ae. Berdoa sambil bernyanyi. Ternyata korban tumbale Tuhane dhewe. Laki piye iki oten sak karepmu wae. Kowe sing berbuat dosa, lah kok Tuhane sing ditumbalke. Iki piye? Rene bojoku ora nang omah sampai isuk-isuk ngepuasin asmoro. Tempat tidurku geus kutabui. Ya Allah ya Rabbi. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wes tarsi tempat tidurku, rene memuaskan birahimu sampai isu pagi aku bojoku ora neng omah. Rene tak perawani, susu tak jama-jamahi, tak pintil-pintili pentilane ngono kuwi. Aduh macam kan aku ya. Oke. Bang Wan ada yang mau disampaikan Bang Wan sebelum kita lanjut untuk mengedukasi dan menghibur netizen? Anda uni terus kalau uni. Cuma sekali pun yang Insyaallah. Oke, kita sapa ini ada brother kita nih ya. Brother kita nih Mr. Dar nih. Ya, halo Mr. Dar. Kalau awam bertanya nih awam dia. Bertanya saja ya, Bro. Bang Wan agak sedikit noise. Suara sound. Oke. Baik. Oh, dia turun dia.
Biar turun dia. Onde oten pamakan manci pamakan ciri muncuang baciri bantu colanci. Halo. Halo, Ya, SWG agamanya apa? nggak mau dengar suaranya aja kak. Di bawah aja ya. Suara kakak. Di bawah aja ya, Bro. Terus mau bilang juga, udah agama Islam, agama paling benar, udah nanti semua yang beragama Islam Enggak, kita nggak mau terima gitu, sorry. Ya. Agama Islam bukan agama paling benar, agama Islam agama benar. Kalau agama Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar. Enggak ada yang benar selain Islam. Udah biar senang, udah agama Islam. Enggak, bro, saya tidak suka ada orang intervensi apapun yang ingin kami imani. Islam itu bukan agama paling benar, tapi agama benar. Karena kalau ada agama paling benar, maka agama benar banyak. Nggak bisa. Inna dinna indallahi Islam. Makan babi, makan anjing. Orang yang sudah makan itu apa udah mati belum? Bisa aja ya. Ya nggak Jadi, apa-apa, silakan. makanya udah Loh kenapa? biar Loh tambah kenapa Islam, disebutin terus makan anjing mau makan babi tersinggung, bro? Itu kan makanan Anda. Kenapa tersinggung? Iya. Tapi kan biasa aja kan. Ya, Emang lah kan emang kami larang kalian makan tai juga nggak apa-apa kok. Kan aku bilang makan anjing dan makan babi, makan tai makanan kamu. Ada bisik Islam. banget sebenarnya. Oten, kenapa marah saya nyanyikan itu semua hanyalah fakta. Kenapa sih marah? Kan memang kalian pemakan babi dan anjing. Kan memang faktanya kalian makan babi dan anjing toh. Halo Angel Pry, agamanya apa? Oten naik ke ya halo, agamanya apa bro? Halo, Kristen dong, Kristen Oke. murni. Pemakan anjing dan pemakan babi ya. Oke, silakan bro. Oh, apa Ada itu? yang- Apa itu? Oke, saya bacakan. Tolong dibuka, Kak. Di Wahyu 21 ayat 7. Ya bacakan saja. Kan kepada Oh. tolong tunjukkan oke. Nah, Wahyu, tunjukkan kepada netizen. Iya, Wahyu 21 berapa? ayat 7. Wahyu 21 ayat apa 7. itu? Ya, tentang konteks apa ini? Ya, dibaca aja coba biar netizen tahu, langsung di-shoot aja. Oh gitu. Ya maksudnya jelaskan dong konteksnya apa, mau jelaskan siapa. Barang Ya, itu barang saya siapa ingin menang menjelaskan bahwa ia Yesus akan itu memperoleh mengakui semuanya ini dirinya. dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak. Jeder, Yesus Apa? adalah Allah kan, jeder. Kan udah kan. Hah? Jeder. ini Coba kan- dibaca lagi. Iya, Dibaca barang lagi. siapa menang ia Itu akan memperoleh perkataan semuanya. Yesus. Bukan. Wahyu 1 kenapa nggak dibaca? Baca. Iya, baca. oke. Barang Sabar ya siapa bro, menang, bro jangan comot-comot ayat nih. Saya bacakan ya. Apa sih jeder? Apa sih? Nih. Final itu udah final. Wahyu itu Iya udah sama final. seperti finalnya kitab Wahyu di ayat pertama. Inilah Iya. Wahyu Yesus Wahyu Kristus Yesus Kristus. yang dikaruniakan siapa? Allah. Nah, padanya. berarti apa yang Oke. disampaikan Yesus adalah Wahyu. yang dikaruniakan Allah kepadanya. yang adalah firman siapa? Oke, firman Allah. Terima kasih. Berarti Aku apa dan yang Bapa disampaikan? adalah satu. Satu apa? Tolong dibaca Wahyu 21 ayat 7. Saya bacakan Iya. lagi ya. Wahyu 21 ayat 7 ini perkataan Yesus. Barang Iya. siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku Yesus akan menjadi Allahnya. dan Mana di dia situ akan aku? menjadi Coba. anakku. Aku apa? Jeder Aku apa? itu adalah Aku Wahyu apa? Yesus. Tunggu, bentar. Aku Saya apa bacakan, tadi? saya Aku bacakan. apa? Oke, Sebentar. oke. Enggak, Dan ayu. aku Aku akan apa? menjadi Aku apa? Allahnya, dan Aku aku apa akan di sini? Kenapa diganti ayatnya? Kok jadi kurang ajar gitu sama kitabnya sendiri? Diganti ayat berapa tadi? Kok diganti jadi aku Yesus? Di sini kan sudah jelas nih. Kenapa Anda ini mengingkari perkataan Yesus? Kan Yesus sudah bilang nih, segala firman yang kuberikan telah kusampaikan pada mereka. Yesus itu penyampai wahyu, penyampai firman. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, bro. Jadi, apapun yang diucapkan Yesus itu adalah firman Theos.
firman Bapa, bukan firmannya dia. Kenapa? Karena Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Cider kon. Nah apa? Kalau saya sudah pernah bilang, bahkan kalau ada Yesus berkata seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa berkata apa? Aku adalah yang telah mengutus aku, bukan berarti dia adalah Tuhan. Nabi Muhammad berkata apa? 7 barang siapa Jangan diulang-ulang. Saya udah tahu ini, udah. Aku akan menjadi Allahnya. Yesus sudah mengaku Allah, bukan menjadi manusia. Yesus di situ adalah seorang penyampai firman atau bukan? Oke, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus Jangan malaikatku. kabur. Jadi itu suaranya Jangan kabur. Yesus. Saya tanya, Yesus dalam konteks kitab Wahyu itu Wahyu penyampai 22 firman. ayat 16 terusannya Nggak enak langsung dia disini sama mengaku orang aku Kristen ini loh. Yesus. Orang Wahyu Kristen ini nggak mau 22 dengerin ayat kita ngomong. 16. Udah kamu ngomong Aku diri Yesus. aja ya. Capek tahu. Gini loh ya. Kita ini manusia normal. Yesus telah mengutus malaikatku. Wahyu 22 ayat 16. Kristen, kalian ini kalau ngomong tuh tolonglah bergantian. Kalian kalau ngomong gitu emang agama kalian langsung benar? Itu sudah. Nah ya itu udah. sudah- Saya mau tanya, tolong jawab jujur. Yesus itu penyampai. Saya Itu udah coba lah. poin Yaudah. ayat. Bisa ngomong bagus-bagus dua arah nggak? Halo, tes 1 2 3. Dari aku tes dulu ya, bentar aku dulu. Oke, ya. bisa. Saya Enggak. Saya mau tanya aja. Ayat 7. Iya. Ia akan memperoleh Ini apa sih? menjadi Allahnya dan ia akan Ceder. Kalau kamu kayak gini terus, nampak kali kamu tuh kayak kesurupan pneuma. Kalau orang benar itu gini loh bro, orang benar itu nggak perlu terguncang, santai. netizen tolong dibaca Wahyu. Nggak usah baca terlalu banyak. Kenapa? Oh nggak boleh baca Bible terlalu banyak. Teman-teman baca penggalan ayat aja kata dia. Kenapa? Kalau dibaca yang Wahyu 1 ayat 1 ketahuan kalau itu firmannya bukan punya Yesus. Kenapa? Karena mereka takut teman-teman. Apa sih kamu tuh? Wah ini nggak bisa diajak ngobrol. Yaudah kamu turun di bawah ya. Udah ya. Bisa? Bisa ditandangkan. Kenapa sih gini loh kawan-kawanku Kristen. Misalkannya agama kalian tuh benar. Nggak perlu kalian kayak ngomongnya berulang-ulang terus potong-potong orang bicara. Kenapa? Yang benar tetap akan benar saudaraku. Orang Kristen kalau memang menganggap ini benar, mereka nggak perlu takut. Kalian kan bisa typing berkali baca Wahyu 21. Ngapain gitu loh? Ngapain berulang-ulang? Kita kan mau tanya, di sini konteksnya Yesus sebagai pemberi firman, penyampai firman, atau yang berfirman. Kita mau tanya itu kok. Santailah. Kalau agama kalian benar nggak perlu kalian takut. Ya, seperti itu. Dan kalian harus tahu dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, Yesus itu adalah orang yang diberikan wahyu atau diberikan firman Tuhan. Maka apapun yang disampaikan oleh Yesus, even dia berkata akulah Allah, itu bukan berarti dia Allah. Kenapa? Sama seperti Nabi Muhammad. Innani anallahu la ilaha illa anna. Nabi Muhammad berkata begitu. Apakah Nabi Muhammad adalah Tuhan? Tidak, karena dia menyampaikan firman Tuhan. Nabi Musa berkata, aku adalah aku yang telah mengutus aku. Apakah dia jadi Tuhan? Tidak, dia menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Yesus. Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Artinya Yesus itu menerima wahyu lalu disampaikan. Nah, masalahnya bisa tidak kalian buktikan kepada kami bahwa yang bicara di dalam kitab Wahyu itu betul-betul Yesus, bukan iblis? Kenapa? Yesus sudah berkata, dia tidak akan pernah datang ke dunia kecuali bentuk manusia. Dari mana kalian bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu betul-betul Yesus, bukan adalah antikristus atau si nabi palsu? Kenapa? Yesus berkata, yang datang kepadanya, yang datang kepada orang lain setelah dia ke surga, kata kalian, itu adalah Mesias palsu. Nah, jadi kalau ada yang mengaku akulah Tuhan bertanduk 7 segala macam, belum tentu Tuhan. Kenapa? Karena bahkan kitab Wahyu ini pernah dijadikan sebagai kitab jeram, kitab yang diragukan keotentikannya. Ya, jadi kitab Wahyu ini tidak merepresentasikan apapun. Justru kami mau tahu bagaimana cara kalian membuktikan bahwa yang datang ke Pulau Patmos bersama Yohanes itu adalah Yesus, bukan iblis. Karena Yesus sudah berkata berkali-kali, ya, Yesus nanti akan turun ketika dia berbentuk manusia. Ya, ini saya tunjukkan kepada kalian datanya. Jadi kalau ada yang turun ke dunia tapi bentuknya bukan manusia, maka itu fake, bukan Yesus, tapi bisa jadi adalah iblis. Begitu ya. Jadi saya kasih data nih. Yesus datang kedua kali ya. Dan bahkan semua orang melihatnya. Jadi mustahil ada satu orang nabi, ya, rasul yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Nah,
kita baca kedatangan Yesus kedua kali. Kalau kalian katakan bahwa Yesus itu pernah ke Pulau Patmos, ya udah bertemu Paulus ke Pulau Patmos, berarti Yesus sudah turun, gitu ya. Nah, Yesus berjanji kepada pengikutnya akan datang kedua kali, ya. Kita lihat teman-teman ya. Bagaimanakah cara Yesus datang kembali? Kalian baca dalam kitab Lukas pasal 21 nomor 7. Kita lihat nih ya. Nah, waktu itu orang akan melihat nih, Lukas pasal 21 nomor 27. Jadi bisa dikatakan yang datang ke Pulau Patmos itu bukan Yesus, karena kata Yesus dia hanya akan datang kedua kali. Dia berbentuk apa? Berbentuk anak manusia, kecuali dia pembohong ya, kecuali dia pendusta nih. Ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya dia datang dalam bentuk wujud anak manusia, bukan berbentuk roh. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia datang berbentuk roh, berarti dia pendusta, pembohong. Karena dia bilang dia akan datang yang kedua kali dalam wujud manusia, tapi tiba-tiba dia turun berbentuk roh, artinya dia pendusta dan pembohong. Begitu ya. Ini kata Lukas pasal 21 nomor 27 loh. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Anak manusia bukan roh manusia, anak manusia ya. Jadi dalam kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, dan kalian kalau buka pembukaan kitab Wahyu ini, kalian akan membaca pengakuan Yohanes bahwa ini adalah wahyu Yesus menurut Yohanes. Nah, bisa tidak kalian membuktikan kepada kami yang datang di Pulau Patmos itu bukan iblis tapi adalah Yesus? Bisa dibuktikan? Kalau bisa dibuktikan, mari kita bahas, gitu ya. Karena Yesus sudah berkata kedatangan kedua kali nanti bukan menjadi berbentuk roh tapi berbentuk manusia, seperti itu. Gitu ya, bro. Halo. Gimana, Dek? Aduh. Lagi di mana itu, Dek? Kayaknya lagi kerja dia. Nggak sengaja naik dia tap-tap layar kayaknya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Karena di dalam kitab kalian sendiri dikatakan Yesus itu akan datang kedua kali. Dan wujud datang itu bukan wujud roh. Jadi kalau ada barang siapa yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Karena nanti Yesus datang kedua kali itu semua orang akan melihatnya. Semua orang akan melihat Nabi Isa turun yang kedua kali. Sorry, bukan turun kalau dalam istilah Islam. Semua orang akan melihat Nabi Isa bentuknya seperti apa ketika dia turun dari sisi Allah. Sama seperti Yesus akan turun kedua kali itu bukan berbentuk roh. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu Mesias tapi bentuknya roh, diduga itu iblis. Karena dalam kitab kalian bahkan iblis mampu menyamar menjadi malaikat terang. Begitu ya. Jadi kalau kalian bilang kitab Wahyu itu Yesus akan jadi Allah, Allah, kitab Wahyu kalian itu juga dianggap kitab jeram, kitab yang tidak terlalu jelas begitu. Seperti itu ya, bro. Kalau memang ajaran kalian itu benar, kalian tenang lah ngejelasinnya, nggak usah kayak terguncang gitu. Kita nggak enak diskusi kalau kayak gitu. Oke ya. Disuruh bertanya aja loh teman-teman Kristen, sulit banget bagi mereka. Mereka tuh nggak bisa, teman-teman, bertanya aja repot. Bible buatan Paulus, nggak semua, bro. Bible itu kumpulan buku yang dibuat oleh banyak orang, jadi bukan cuma Paulus ya. Yang ditulis Paulus itu ya surat-surat dia aja, teman-teman. Gitu ya. Oh ya, tadi Wahyu pasal 21 nomor 7 itu aku mau tanya nih sama kalian, itu perkataan Yesus nggak sih? Kalau memang perkataan Yesus, kenapa warnanya hitam ya? Kenapa warnanya hitam bukan merah ya? Katanya ini perkataan Yesus ya.
Hah? Wahyu pasal 21 nomor 7 ini, kita lihat ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Ini bukan Yesus yang berkata. Ini bukan Yesus yang berkata, bro. Ini perkataan si penulis Wahyu ini menceritakan penampakan dia. Ini apa sih? Dan nih, mereka akan lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Lah, ini apa sih? Kenapa? Ini kan bukan perkataan Yesus. Itulah kenapa kalian tuh kalau ngomong tuh nggak berpikir dulu. Ini bukan perkataan Yesus, dan ia akan menghapus segalanya. Nah, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia akan duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karenanya segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi, padaku sementara aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lah, yang bilang ini Yesus siapa? Ini kan bukan warna merah. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allah. Nah, ini kan bapaknya Yesus. Kan bapaknya Yesus di sini. Ini kalau memang ini perkataan Yesus, kenapa warnanya nggak merah, Dek? Dek, kamu kok mau nipu-nipu Bunda Gembala ya? Bunda Gembala ini nggak bodoh. Kalau ini perkataan Yesus, harusnya warnanya merah, Dek, bukan warna hitam. Ini bukan perkataan Yesus. Gimana sih, Dek? Tetapi orang penakut, orang tidak percaya, dan bla bla bla. Gitu loh, Dek. Dek, sejak kapan ini perkataan Yesus, Dek? Kalau perkataan Yesus itu ada warna merahnya, Dek. Gimana sih, Dek? Dek, kemana? Kenapa kan orang-orang Kristen ini begini banget ya? Itu kan bukan perkataan Yesus, Dek. Kamu lupa kali ya, belum dikasih warna merah. Ya gitu ya. Jadi kok lucu kawan-kawan kita Kristen ini coba. Aduh, Mak Jang, itu kan bukan warna merah. Aduh, ya ampun ya Tuhanku. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, ini ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba. Apa masalahnya di sini? Di mana Yesus menjadi Allah tuh di mana? Mana coba? Apa? Yang mana ayatnya? Yang mana? Ayat yang berapa? Ini Kristen-Kristen ini mulai ini ya. Mulai agak oleng semua kalian ya. Nah, ini baru perkataan Yesus. Nah, jadi dalam kitab Wahyu itu ini baru perkataan Yesus. Yang tadi itu bukan perkataan Yesus. Ingat nih warna merah kan? Berbahagialah sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuatkan kitab ini. Nah, ini baru perkataan Yesus. Di Wahyu pasal 21 ayat ke-7 yang kamu bawa tadi, mempermalukan dirimu sendiri, ini bukan perkataan Yesus. Karena tidak berwarna merah, warnanya hitam. Hitam warnanya. Ini bukan untuk Yesus, nggak ada kata Yesus di sini. Di dalam kitab Wahyu 22 itu jelas kalau perkataan Yesus itu warnanya merah. Ya, Dek, Adek kenapa sih, Dek, kok gitu banget ya tuh warna merah tuh. Nah, ini baru perkataan si Yesus. Begitu, Dekku. Apa ini? Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Lah, di mana lagi? Ya, Yesus kan hamba, Dek. Ini ayat 16 kan? Ayat berapa? Ayat 16. Terus yang mana? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada bagimu jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Lah, dia keturunan Daud. Tuhan gak punya nenek moyang, Dek. Lah, kenapa memang itu malaikat-malaikatnya Yesus? Kenapa? Nabi Muhammad juga pernah kok. Nabi Muhammad itu pernah mau ditolong sama malaikat, dengan malaikat minta izin sama beliau. Boleh nggak Rasulullah saya menghancurkan orang Taif? Rasulullah bilang jangan. Lah, yang namanya malaikat itu memang orang yang melindungi para nabi. Nah, lalu apa masalahnya? Di sini tidak berarti dia menjadi Allah.
Kamu tadi blunder membawakan Wahyu pasal 21. Itu bukan perkataan Yesus karena tidak berwarna merah, Dek. Dek, kamu jangan pelintir kitabmu ini nggak berwarna merah. Tuh, ini nggak ada kaitannya, Dek. Gimana sih, Dek? Saudara-saudaraku Kristen, hentikan membodoh-bodohi kami umat Islam karena kami nggak bodoh. Kalau kalian mau membodoh-bodohi kawan kalian di gereja, jangan anggap kami bisa dibodoh-bodohi karena kami ini umat yang diperintahkan afala yataqilun. Bahkan kamu bawa kitab Wahyu itu nggak kuat loh, karena nanti saya tanya, dari mana kamu tahu orang yang datang di hadapan Yohanes itu adalah Tuhanmu, bukan hantu? Jeder kan? Tiba-tiba perkataan Yesus, ada-ada aja ini. Kok bisa jadi perkataan Yesus? Itu kan bukan perkataan Yesus, kan warnanya bukan merah. Kasian banget ya, sampai segitunya pengen menuhankan anak manusia ya, Dek. Sampai-sampai mempelintir kitab sucinya sendiri ya. Gengsi dan egois betul Bang Dani. Mereka tuh nggak berani jujur karena mereka tuh gengsi mau jujur. Itu bukan perkataan Yesus. Maksa banget menuhankan Yesus ya, sampai-sampai dipelintir perkataan Allah Bapa dikatakan perkataan Yesus, padahal warnanya warna hitam bukan warna merah. Komen disembunyikan menyinggung perasaan Oten. Emang Oten masih punya perasaan? Gitu. Ya Bang Anak Rimba, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Aku mau istirahat habis ini, mau tidur. Ya, satu lagi Uni. Saya sampaikan juga bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. In huwa illa zikrul lil alamin. Terus apa itu sambungnya itu? Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Jadi Al-Quran itu, aduh saya habiskan dulu tahu goreng saya ini sebentar. Nggak boleh, nggak konsen itu. Jadi kata Allah, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah sebagai peringatan bagi manusia, seluruh alam, bukan manusia, lil alamin. Dan kamu manusia akan mengetahui belakangan. Itu kata Al-Quran. Kalamullah, perkataan Allah di dalam Al-Quran. Kalau saya lihat di ilmu modern sekarang, tak ada yang bisa dibantah dari Quran. Kenapa? Ternyata saya kembali kepada Congor B2. Kenapa Al-Quran melarang untuk memakan B2 atau bobo? Begitu juga di kitab Imamat. Ada ya, dikomparasikan tidak masalah. Yang jelas ada larangan. Jadi kita tidak boleh bertanya kenapa B2 nggak boleh dimakan. Kenapa B2? Itu hak Allah, nggak perlu kita bertanya. Kalau Islam itu sami'na wa ata'na. Kalau di luar Islam itu sami'na wa asyayna. Mereka dengar tapi mereka ingkari. Nah, ternyata Bang Anak Rimba isi dulu ya, lanjut ya, saya mau ke ini dulu. Iya, nggak apa-apa. Ternyata di dalam B2 itu banyak mengandung apa istilahnya ya, urin asid. Dan B2 itu tidak memiliki kelenjar keringat dan juga tidak memiliki leher. Sangat banyak itu apanya. Setelah dilihat, ditelidiki entah lemak jenuh, urin asid. Nah, ketika babi B2 itu setiap hari itu hanya mengeluarkan 2% urin asid. Nah, sedangkan manusia mengeluarkan urin asid 90% per hari, 90 lebih lah, 90%. Urin asid ini sangat berbahaya untuk tubuh. Nah, di dalam diri babi, urin asid ini hanya mengeluarkan 2% per hari. Karena dia tidak memiliki kelenjar keringat, maka urin asid akan menjadi daging dan lemak. Dan itulah yang masuk ke tubuh manusia. Sedangkan manusia membuang itu per hari hampir 100%. Tapi ketika dimakan babi, maka menumpuk lagi urin asid di tubuh manusia. Dan itulah yang menimbulkan penyakit. Itu salah satunya menurut ilmu modern. Nah, berarti benarlah Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Murni perkataan Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian di surat Yunus, kira-kira terjemahannya, kami selamatkan jasad Fir'aun supaya jadi pelajaran bagi manusia berikutnya. Nah, dari mana Nabi Muhammad mengetahui cerita Fir'aun diselamatkan?
Sementara jarak dari Nabi Muhammad dengan Nabi Musa atau Fir'aun lebih 1000 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa hampir 700 tahun. Nabi Isa atau Yesus ke Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Sekian lah, 500 lah kita buat. Berarti 1700 tambah 500. 1200 tahun. Kenapa bisa tertulis di Al-Quran ada jasad Fir'aun diselamatkan? Ya, yaitu jasad Fir'aun yang bernama Mernetas 19. Ya, nah, dari mana Nabi Muhammad tahu? Dan terbuktinya kapan? Terbuktinya setelah Nabi Muhammad tidak ada. Kami selamatkan jasad Fir'aun untuk jadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, kata Al-Quran. Nah, ternyata jasad Fir'aun baru ditemukan pada tahun 1898. Nah, berapa tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad mengetahui itu? Kalau bukan itu firman Allah atau firman Tuhan. 1898 baru ditemukan jasad Fir'aun. Kemudian dari mana Nabi Muhammad mengatakan itu dia tenggelam Fir'aun di laut? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Fir'aun dan jaraknya sungguh jauh. Kemudian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jauh lagi. Dari mana Nabi Muhammad tahu kira-kira? Ya tidak mungkin kita masuk akal kalau itu bukan karena firman Tuhan. Nah, pada tahun 1975 kurang lebih, maka jasad Fir'aun diminta Perancis. Yang menemukan jasad Fir'aun yaitu seorang arkeologi bernama Loret ya. Seorang ahli arkeologi kalau nggak salah ditemukan daerah sungai di Turki, Tirkit ya. Nah, disitulah dia ditemukan. Nah, kemudian 1975 kurang lebihnya diminta Perancis, jasad Fir'aun dikirim ke sana untuk diteliti. Ternyata setelah diteliti oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille yang lahir tahun 1920 ya, meneliti jasad Fir'aun. Lalu ditemukanlah di dalam organ tubuh Fir'aun sisa-sisa garam. Maka Maurice Bucaille berpikir, dari mana Al-Quran mengetahui Fir'aun tenggelam di laut? Kenapa tertulis di Al-Quran? Itu di dalam pikiran Maurice Bucaille. Ada tertulis sementara jaraknya begitu jauh dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia berpikir. Maka pada tahun itu juga terjadi pertemuan dokter-dokter seluruh dunia di Arab. Maka disitulah Maurice Bucaille mengangkat jarinya dan mengucapkan kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seorang yang cerdas, orang yang menggunakan akal dan pikiran tanpa mempelajari ilmu agama Islam, hanya menggunakan akal dan pikiran, maka dia menemukan Tuhannya. Itulah gunanya orang berakal. Untuk mengenal Tuhan itu digunakan akal, saudara-saudaraku. Nah, ini riwayat Profesor Dr. Maurice Bucaille yang lahir 1920 dan meninggal dunia 1998, saudara-saudaraku. Itu salah satu kebenaran Al-Quran. In huwa illa zikrul lil alamin. Surat apa itu ya? Az-Zumar. Lah, memang ya sudah, kau suruhlah pemerintah kita jangan jual kitab kau. Kitab kau dijual bebas kok. Kalau Kenapa mau pula bahas poin-poinnya nggak masalah. Lah memang Bapak kami seorang membuat orang poin-poin tua di harus sini. memberi contoh. Lah justru kami memberi Jadi contoh Bapak di sini jangan kau di sini kok ngatur-ngatur orang. Kau di sini kau siapa? Kau di sini diizinkan bertanya. Kau di sini kami suruh bertanya. Memang kutanya, ada adab memegang kitabmu? Kutanya dulu, ada tertulis dalam kitab dulu, ada tertulis ada nggak? Ya sudah, kalau nggak ada aturan Ada memegang itu, kitab stop kau, itu. apa? Coba tunjukin, di mana data tertulis aturan memegang kitab kau? Kau Bapak masuk ini bertanya, masuk untuk menghujat.
Jadi kita Kau laporkan diskusi kami ke kantor mengedukasi, polisi, Pak. bro. Diskusi mengedukasi, Kamu ini mengedukasi bukan kok. menghujat. Malah menuduh-nuduh nih orang. Coba tunjukkan mana yang saya hujat tadi. Coba tunjukkan hujatan saya. Itu aja. Yang mana hujatan saya? Silakan tunjukkan. Disuruh Silakan bertanya malah kalian. Gampang laporkan saya ke Mabes Polri Laporkan. atau ke Polda Sumut. Ini wajahnya, alamatnya Mandailing Natal. Laporkan aja saya kalau menghujat. Ini jelas kok. Tapi bisa kau buktikan. Kalau kau nggak bisa buktikan, berbalik sama kau nanti. Kalian nggak ngerti apa definisi Saya penghujatan itu? anak Mandailing Natal. Nama saya Harun Nur Rasid Lubis. Alamat Kabupaten Madinah, Panyabungan Kota. Ini wajahnya tanpa filter. Laporkan saya ke Polda Sumut atau ke Polda Mabes Polri. Silakan. Kami di sini Silakan laporkan saya. edukasi, Kalau saya mencerdaskan menghujat. kalian. Ya, nuduh-nuduh. Megang kitab kalian bilang kami menghujat. Ada adab megang kitab kalian rupanya. Kalau Al-Quran ada dalilnya tertulis, tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau orang itu bernajis. Ada aturannya. Nah, di agamamu ada rupanya. Tidak boleh pegang Bible dengan diangkat-angkat. Ada tertulis. Berarti kau yang bikin aturan sendiri. Ada-ada aja kalian naik ke sini disuruh bertanya, malah kalian pula. Kalian kayak penjajah tahu. Masuk komal kami kalian ngamuk-ngamuk. Disuruh bertanya kalian ngamuk-ngamuk di komal orang. Dikasih kesempatan bertanya di komal kami, kalian ngatur-ngatur, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, tantrum. Siapa kamu? Ya, ngapain kau naik ke atas ngatur-ngatur orang di sini? Emang apa yang dilakukan bapak ini yang Ya, salah? aku itu jangan bahas-bahas keimanan orang. Kalau ayatnya kau bahas nggak masalah. Tunggu dulu. Kutanya sama kau. Ada nggak aturannya dalam negara kita ini melarang membahas keimanan di ruang publik? Ada tidak? Kau nggak Kau. ada kau. Ya kau siapa? Harus kami ikuti perintah-perintah kau. Kau melarang kami membahas ini dan itu urusan kau apa? Kalau kau nggak sanggup, ngapain kau nonton? Kau yang iblis, kau penjajah, kau pengen kami ngikutin mau kau. Kurang ajar kau. Agama kami juga kawan-kawan kau diam. Giliran agama kami bahas secara komprehensif, kau ngamuk. Lucu kau. Kami pengen baik-baik di sini diskusi, kau pula naik ke sini ngatur-ngatur kami. Siapa kau? Presiden kau. Presiden pun nggak mampu ngatur kami kalau kami nggak salah. Kau sesama rakyat Indonesia aja pun kau ngatur-ngatur kami. Kau penjajah kau. Masuk kamar orang dia pula yang ngatur-ngatur yang perlu kita lakukan. Siapa kau? Kau siapa? Polisi kau? Hah? Ngatur-ngatur orang kau, kecuali yang kami lakukan ini salah. Gimana letak kesalahan Kalau yang kami polisi lakukan? bagus lah, Unin. Kalau polisi dia tangkap aja langsung saya. Nanti saya kasih Ya. alamatnya biar saya mudah ditangkap. Enggak, saya Orang bukan mengajak anak patok diskusi. sih yang apa itu, yang takut ditangkap. Kita di enggak. sini diskusi di sini kalian bertanya kami menjawab. Justru kalau kau tengok kawan-kawan kau yang oten-oten yang menghujat agama kami dari tadi, tahu kau? Kok kami pula yang kau inikan? Mentang-mentang kau tahu nggak? Kami yang bicara di ruang publik ini punya pertanggungjawaban. Kami buka kamera, kami kenalkan nama kami siapa. Nggak takut kami. Kenapa? Karena kami punya dasar ketika bicara. Naik ke atas mengamuk-ngamuk, nyuruh-nyuruh orang begini dan begitu. Siapa bapak? Emang bapak siapa? Bisa bapak mengatur-ngatur kami di komal ini? Kami di sini diskusi, dan Anda tahu tidak? Dalam undang-undang pasal 28E nomor 3, kami diizinkan beropini dan berpendapat. Tapi ada aturannya, batasannya. Apa itu? Undang-undang penistaan agama. Ada aturannya. Kami belajar hukum. Udah Anda lah, naik. Udah Apa dibawa kau? sama dia. Apa kau? Oh, kau laki-laki kau, tapi kelakuan kayak mama-mama. Orang naik ke sini disuruh diskusi bagus-bagus kau. Kau pikir aku takut? Mana ada kami takut dengan kalian? Selagi musuhku bukan Tuhanku, bukan nabiku, bukan orang tuaku, bukan suami, bukan keluarga terdekat, nggak ada aku takut-takutnya Ini kalian. saya sebentar ke kamar mandi sebentar nih. Iya. Lanjut ini. Enak-enaknya kalian naik komal kami, kalian pula yang ngatur kami kayak mana, kecuali kami menghujat. Kalian di sini kami suruh bertanya kok, bertanya kalian sepuas kalian tentang agama kami. Kok kami pula yang kalian atur-atur, macam penjajah kalian. Kecuali kami melakukan apa yang melanggar aturan agama dan aturan pemerintah, baru kalian berhak bicara. Yang kami sampaikan semuanya itu apa? Fakta atau dusta? Tunjukkan. Enak aja kalian melarang-larang kami begini dan begitu. Donatur aja ngatur kami ku pijak. Nggak ada cerita donatur ngatur.
Apalagi kau yang nggak ada kontribusinya buat hidup kami. Kau Bang Wan aja yang ngasih kami wifi setahun nggak pernah ngatur-ngatur kami. Kau pula yang mengatur-ngatur kami. Kau pak. Inilah kau ya, kau seorang aja, kau sebiji dua biji aja udah berani ngatur-ngatur kami di koma kami. Apalagi kau rame, mayoritas kau habis kami kau atur-atur. Suka-suka kau aja lah kami kau bikin ya kan. Agama kami kau dibahas kawan-kawan kau nggak apa-apa. Kami diskusi baik-baik nggak boleh. Nah itulah kau. Di Komal ini yang menjadi Tuhannya kami, tau kau, bukan kalian. Kalian di sini kami yang atur. Naik ke atas kami izinkan bertanya. Kalau kalian nggak bertanya, kalian menjawab. Kalau nggak, ngapain kau di sini? Kalau nggak suka kau nonton, pergi kau sana. Kau baru kau jadi netizen, udah belagu kau. Lucu-lucunya kau. Inilah kelakuan kalian nih. Katanya kalian anak Tuhan lah, mentang-mentang anak Tuhan kau bisa suka-suka bapak moyang kau hidup di dunia. Nggak bisa. Udah lama POC kami usir ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Udah Apalagi kau? sama saya. Apa kau? Jangan turunkan Apa ya. kau? Apa kau? Ya, jangan turunkan Apa kau? ya. Perhatikan semua. Seluruh Indonesia pertanyaan. Aduh, sadis. Mampuslah kau, Erik. Erik, esok pecah tulang pala, Erik. Muka Erik kayak jangkrik. Rik muka Erik kayak jangkrik. Aduh, Erik. Ampun deh. Dikira TikTok ini punya bapak moyangnya. Atau ada apa? Gitu. Kayak mana kau Angel? Kau bilang Yesus yang berkata warnanya nggak merah tadi. Itu loh tadi Pak Anak Rimba yang kita wahyu tadi dibilangnya itu perkataan Yesus, padahal itu warnanya hitam bukan warna merah. Sekarang kamu baca Wahyu 22 ya. Tapi aku kau dan Warna ngibul. merahnya pindah ke sini, Uni. Warna merahnya pindah ke sini dulu. Kalau antikristus itu aku ternyata mendapat ilmu. Nggak gini aja, Angel. Yesus. Kamu kan Kristen. Kalian itu pengikut Dajjal loh nanti. Angel. Saya lagi berbaik hati. Angel, kamu kan Di Kristen. akhir zaman nanti Yesus akan berada. Iya, sabarlah dulu, sabar dulu. Tadi Angel. kau kayak mama-mama, kau jantan atau betina? Bapak-bapak lagi Angel ngomong kau ini- kayak mama-mama. Bentar lah, ini kan tamu baru mau ngomong. Enggak, Nggak Angel, ada, kau kamu diberikan janda hak masih ngomong, gadis diam nggak, kau. Angel? Janda kau bawa. Angel, kamu Oh, ini penjajah dong tadi katanya. sebentar, Kau yang Angel. menjajah. Kamu masih gadis apa udah janda, Angel? Angel, kau dengarkan saya dulu. Ya ternyata. Saya ini raja kawin. Kamu masih gadis apa janda? Kau masih Ini janda apa gadis ini? atau kau masih janda? Oh Angel, Suaranya kok kemayu banget gitu. atau biar Merayu-rayu gitu suaranya. Gadis ya? gadis dia. Perasaan gadisnya dibawa-bawa. Udah turun lah Angel, kau perasaan gadis kau bawa-bawa di sini. Kalaupun kau janda, Angel. Kalaupun kau udah turun lah dia. Aneh dia tuh ya, Jadi- perasaan perempuannya dibawa-bawanya. Aduh. Jadi, ini Erik lagi. Rik, kau pakai laki-laki dulu. Angel. Rik, Angel, jangan nonton kalau Angel, nonton. Siapa tadi itu yang ngamuk itu, Pak? Siapa yang ngamuk itu, Pak? Rik, kayak Suruh nonton dia, jangkrik. kita debat. Rik. Sebentar ya. Orang komplok itu, Pak. Rik. Iya, wajar lah dia di Indonesia. Iya, Pak. Habis kau, Erik. Boom. Aduh, ya Allah. Ya Erik tuh dia suka loh kena ludahku. Dia naik berulang terus loh. Seneng banget dia kena ludahku. Coba naik lagi dia. Aku heran si Erik ini. Di mana Komal Islam kena ludah terus. Allah, Erik.
Ya biasanya Uni si Erik itu biasanya naik-naik langsung menghina saya, itu mau hujan, mau tanah udah tua, macam-macam aja dia bilang gitu. Bang Wan moderator, Bang Wan. Iya Uni. Bang Wan atur nanti ya, jangan sampai Pak Anak Rimba nanti apa namanya Oke. orang mereka langsung menggila nanti. Aku mau istirahat. Saya mau Anda tanya. apa Umi? Aku ikut metode Uni. Iya. Udah mau ngobrol apa coba? Simple aja. Angel, gini aja. Kita bergantian bicara ya. Oke. Kau tahu ndak apa yang disebut dengan diskusi? Saya terangkan pelan-pelan apa diskusi ya. Oke. Diskusi ini berasal dari bahasa Latin. Oke. Asal katanya discusio. Kemudian diserap ke bahasa Inggris discussion. Diserap lagi ke bahasa Indonesia diskusi. Apa artinya diskusi atau makna diskusi atau definisi? What is the meaning discussion? Ya kan? Diskusi itu artinya menganalisa atau bahasa kasarnya mengkuliti apa yang kita kuliti. Kalau misalnya durian kita kuliti dulu supaya dapat isinya. Nah, di diskusi ini di Komal ini apa yang kita analisa dan kuliti ini? Ayat-ayat ini kita kuliti, ya, kita analisa supaya apa? Supaya kita temukan mana yang benar. Dan kita boleh bertengkar, boleh. Yang kita pertengkarkan, kita adu ayat dengan ayat. Anda membantah dengan ayat, saya menyodorkan ayat. Harusnya begitu diskusi untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Di dalam diskusi itu bukan untuk mengalahkan atau mencari kemenangan, tetapi supaya sama-sama benar dan menang. Itu maksudnya diskusi. Paham? Maka mari kita diskusi. Apa yang Anda kuasai di Bible, silakan katakan, itu kita diskusikan. Tetapi biasanya harus dulu semua itu berasal dari ketuhanan. Tidak mungkin sesuatu ajaran itu bisa benar kalau bukan dari datang yang maha benar. Nah, siapakah yang maha benar ini? Berarti Tuhan. Siapakah Tuhan yang benar ini? Nah, berarti Tuhan kita berbeda. Tuhan kami Allah, Tuhanmu Yesus. Nah, mari kita teliti menurut kitab masing-masing dengan menggunakan akal. Apakah Allah Tuhan yang benar atau Yesus Tuhan yang benar? Anda sepakat nggak seperti itu? Sepakat dong. Sepakat. Saya percaya dong. Silakan buka kamera. Saya juga biar ambil. Saya tuh selalu berbicara itu tidak mau, tidak pakai apa namanya data. Aduh. Karena saya itu harus tanggung jawab. Biar saya ambil Al-Quran, saya pegang Bible. Ya. Nanti boleh saya tambah pakai sirah, tarikh atau sejarah, nggak apa-apa. Masih ada sini banyak. Oke? Baik. Iya. Uni, izin Uni. Anda Tanya, bersedia nggak buka kamera? Kameraku kayaknya nggak bisa ini. Saya nggak ada follower itu. Kenapa nggak bisa? Rusak. Iya nggak bisa ini kayaknya kalau. Iya. Oke. Atau followermu jemaatmu cuman 10 orang begitu? Pengikut dia Bang Rimba baru 73 orang. Oh ya nggak bisa ya. Saya minta izin aja sama moderator. Dibolehkan nggak kami diskusi sedikit apa? Silakan. Boleh nggak kami sedikit diskusi tentang ketuhanan berdasarkan kitab Boleh fikih dong. masing-masing? Kan selama ini ginian, maaf ya. Sabar. Kita minta dulu persetujuan moderator. Angel. Silakan Bang. Oke. Saya yang menjelaskan Tuhan saya duluan atau kau yang duluan? Silakan. Saya kasih kamu kesempatan. Saya duluan. Saya. Dia duluan. Tuhananmu. Ya, jelaskan ketuhananmu, siapa Tuhanmu, berapa Tuhanmu, di mana tertulis dengan singkat Kalian kan dan mudah ini, dimengerti. Silakan. Saya kan simpel aja sih. Kalian tuh terlalu takut. Kenapa kok Tuhan bisa? Udah lanjut, manusia? jangan bilang takut-takut, lanjut. Kalau enggak saya enggak mau diskusi lagi. Udah saya turunkan seperti kelas saya itu. ini loh. Ya seperti itu kan, gini loh. Awalnya kalian kan terlalu apa? Udah bahas jelaskan Yesus. Tuhanmu. Angel. Mau ngomong Direct to the susah point ya. Angel, Iya. harap To the direct to the point. sudah. Kalian tuh takut kalau Tuhan kita itu bisa turun ke dunia menjadi manusia. Angel, saya ingatkan Anda masa di room sini
membawa otak dengan modal congor ya. Kuasa ya Allah, Bapa yang berkuasa, kasihan mereka ya Tuhan. Berikan mereka rohmu agar mereka dapat menerima kebenaran ya Tuhan. Kasihan mereka. Silakan Angel, Anda bernarasi. Oke, kan udah dibacakan di kitab Wahyu tadi di 21 ayat 7. Satu poin aja, Yesus sudah mengatakan di ayat itu, begini bunyinya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi Yesus sudah mengatakan aku akan menjadi Allahnya. Udah selesai, titik gitu. Saya tahu kalian tuh terlalu takut. Kenapa kok Tuhan kok bisa turun ke dunia menjadi manusia? Itu kan karena kuasanya Tuhan sendiri kan, seperti itu. Karena Dia mengasihi manusia seperti kita ini yang sudah jatuh ke dalam dosa sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Tuhan ingin menebus kita agar kita tidak terlalu dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita. Itu terjadi pada saat itu seperti pada zaman Nabi Ibrahim, Abraham. Ya, sebentar, Bang Moderator, ini kan tadi simpel mengenalkan Tuhannya melalui Bible. Iya, seperti itu konsepnya. Jadinya gini loh, simpel aja kita beri contoh Tuhan. Ya Kan? simpel, kamu udah berapa lebih 1 menit, saudaraku? Bukan simpel namanya. Angel, aku bagi kau waktu 3 menit ya. Sudah mau habis 3 menit. Ya. Oke, itu kan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tadi, memberikan korbanan kepada Allah kan gitu. Jadi saat ini Tuhan ingin menebus langsung kepada manusia untuk kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ada ayatnya, melainkan beroleh hidup yang Oke, Angel, habis waktumu. Silakan Bang Arimba. Oke. Ya, saya ikutin. Kami Muslim menyembah Tuhan. Siapa Tuhan yang kami sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tertulis di Al-Quran surat Toha ayat 14. Bagaimana bunyinya? Bismillah, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Apa terjemahannya? Innani, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada sembahan kecuali aku. Ya, untuk itu fa'buduni, sembah aku. Ada perintah. Apa perintahnya? Wa aqimis salata li zikri, salatlah kamu untuk mengingat aku, kata Allah. Simpel kan? Siapa Tuhan Islam? Allah. Berapa Tuhan Islam? Esa atau Ehad atau tunggal. Di mana tertulis? Di Al-Quran. Bagaimana sifatnya? Ada tertulis di Al-Quran. Di mana? Berapa jumlahnya? Bagaimana sifatnya? Tertulis di surah Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya? Qul huwa Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, ehad. Tidak bisa dibagi. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Karena Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Maka dia tempat bergantung, bukan dia untuk digantung. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sekupu dengan Allah. Itulah dia Tuhan kami, atau dalam istilah laisa kamitslihi syai'un, bersalah-salahan dengan yang lain. Saya minta kamu jelaskan lagi siapa nama Tuhanmu, berapa Tuhanmu menurut Bible. Kalau tidak, saya tidak ladeni kamu lagi. Silakan menurut Bible. Masih ada waktu lagi ya, 1 menit lagi Bang Arimba. Enggak, saya kasih aja Bang sama dia. Oh, jadi subsidi ya. Oke, subsidi. Silakan Angel. Yesus mengatakan dirinya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, selesai. Satu apa? Satu ikat, satu karung. Satu. Dia Yesus sudah mengatakan. Satu apa? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Bentar ya, saya buka dulu ya. Yohanes, ya udah gak jangan ntar lagi. Inilah enaknya umat penghafal. Iya, ini saya buka dulu ini. Bentar. Nah, makanya kamu bukan umat penghafal. Di mana tertulis? Aku dan Bapa adalah satu. Bentar. Silakan. Aku dan Bapa adalah satu.
Silakan. Baca di Yohanes 10 ayat 30. Baca. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus kan menyatu dengan Bapa. Udah ya. Jadi satu ya. Bukan 3 ya, bukan 5. Berarti Tuhanmu siapa? Yang saya tanya, siapa Tuhanmu? Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa di dalam Kristus. Namanya siapa? Betul. Tuhan ini. Yesus. Namanya Yesus. Jumlahnya 1, apa 2, apa 3? Kan tadi udah dibilang aku dan Bapa adalah satu, berarti satu, Pak. Yang saya tanya jumlah. Kan udah dibilang satu. 1, namanya? Yesus. Saya ambil pena, saya catat. Namanya siapa? Tuhanmu 1, namanya siapa? Saya catat. Kitab Wahyu 21 ayat 7, Yesus mengatakan dirinya. Nama Tuhanmu Yesus. Saya tanya, saya catat. Yesus. Oke. Jumlah Tuhanmu berapa? 1. Oke. Tuhanmu yang bernama Yesus ini orang mana? Orang mana maksudnya, Bapak? Yesus ini orang mana? Yesus ini. Pertanyaan simpel kok. Yesus ini yang mana yang Tuhan ini? Yesus yang orang mana? Yesus anak Maria atau Yesus yang lain? Yang mana? Yesus itu dari Allah. Datang. Dikabarkan oleh malaikat. Apakah kamu bisa menjawab dengan singkat? Melalui kandungan Tuhanmu Maria. yang bernama Yesus ini orang mana? Yesus yang mana yang kau tuhankan ini? Itu aja kok pertanyaan saya. Begini, aku juga sudah benar menjawab, sudah dijawabkan tadi. Yesus. Mana jawabanmu yang saya tanya? Yesus Tuhanmu ini yang mana? Yang anak Maria kah? Sudah atau ada Yesus yang lain? Aku dan Bapa adalah satu. Ya, anak Maria itu kan yang dikandung dalam Roh Kudus kan? Ya, orang mana dia Yesus ini? Orang mana? Maksudnya orang itu seperti apa, Pak ya? Maksudnya Yesus ini manusia Allah bukan? itu ya dari mana aja, Pak? Allah itu dari mana aja, Pak? Udah Bang WA, enggak nyambung Bang Wan. Bang Wan, enggak nyambung Bang Wan. Enggak nyambung. Iya, enggak nyambung Udah, ini. cukup ya. Enggak nyambung. Takut. Saya cukupkan. Kamu bagus mendengarkan aja. Enggak nyambung. Baca Wahyu 21 ayat 7. Yesus sudah mengakui dirinya Allah. Ya, dibawa dulu ya. Capek Bang. Baron. Karena saya pegang prinsip, saya selalu mengingat perkataan Imam Syafi'i. Tidaklah pantas seekor singa melayani seekor anak guguk. Saya mampu berdebat dengan 10 orang pintar, tetapi saya akan kalah dengan satu orang ongol-ongol. Ongol-ongol Bang, ongol-ongol. Ongol. Oke. Pak, di kopi. Baron. Ya. Halo, Baron. Dibawalah kau Baron ya. Jadi teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi bagus dengan sopan ya. Satu-satu saya naikkan ya. Coki, selamat malam Coki. Oke, Kristen, Protestan, Katolik. Coki, Anda Katolik atau Protestan? Atas ini ada narasumber Bang Anak Rimba ya. Jadi diskusi sini boleh diskusi tentang kitab suci atau diskusi tentang ketuhanan. Tapi pastikan diskusi itu menggunakan akal, tidak menggunakan congor dan tidak ada boleh ribut-ribut di sini ya. Silakan Mbak Narimba. Siap, dengan segala hormat, dengan baik, terima kasih. santun, tanpa harus ada marah-marah, maki-maki atau ya sudah to the point. Ya.
Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Rimba ini? Saya tidak nanyakan kamu, saya diskusi. Ya, kalau kamu bersedia saya lanjut. Karena tidak mungkin saya tanya kamu. Saya bersedia dengan mau sharing sama Pak Rimba. Boleh. Nah silakan On Cam, biar kita saling kenalan. Masa teman sharing nggak kenal? Silakan On Cam. Nggak apa-apa, saya juga on cam, artinya kita nggak saling menghujat kok. Nah, kan ini enak. Begitu. Iya. Ini enak. Mantap. Ya, jadi saya menangkap tadi. Boleh saya lanjut apa yang ditanyakan oleh host? Silakan, Pak silakan. Rimba tadi? Silakan. Ya, singkat saja ya. Jadi Pak Rimba, di dalam ajaran Kristen ini secara alkitabiah kita nggak boleh ngarang cerita. Bahwasanya, Mohon maaf, Bang, saya potong sedikit sebentar ya, saya potong. ya, Bang moderator, saya potong sedikit ya. Boleh. Saya ini kan orang yang irit bicara. Saya orang yang irit bicara. Kemudian ini saya akan selalu menyaring apa yang keluar dari lisan Anda. Setiap kata per kata yang masuk di telinga saya akan koreksi. Abang bilang tadi Alkitabiah. Ya. Benar. Apa itu Alkitabiah? iya. Saya tidak mau panjang-panjang. Sesuai dengan catatan Alkitab. Oke. Mirroring aja langsung. Nama kitab Abang sebenarnya apa? Kami Nama ini pakai kitab Perjanjian Lama dan Enggak, namanya. Kalau kami kan Al-Quran. Kalau Ya. ini apa namanya? itu Injil, dan kalau ada Taurat di Injil. dalam itu Perjanjian Lama. Iya, kalau ada Taurat kenapa nggak dibuat Taurat? Kenapa dirubah jadi Injil? Saya begitu diskusinya. Karena tidak mau saya mendengarkan orang yang berbicara tidak mengerti apa yang dia katakan. Iya, Ya. jadi isi Ini Perjanjian prinsip Lama. saya. Isi Namanya Perjanjian ini Lama. apa? Injil itu untuk Nabi Isa. Iya, Taurat benar. itu untuk Nabi Musa. Benar. Nah, ini kan yang dibawa Paulus, apa namanya ini? Jujur dong. bukan, Saya bukan nggak yang mau dibawa bicara. Paulus. Jangan salah menuduh Pak Rimba. Itu bukan kitab Paulus. Jadi Itu kitab siapa? kitab ajaran Yesus. Dan termasuk juga Bang. tulisan Yesus ketika Yesus. Bang Wan, izin ya kami mirroring aja langsung. Kami mirroring. Silakan. Nama kitabnya ini apa? Nama kitabnya apa? Ini pertanyaan saya. Kitabnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Injil itu adalah kisah tentang masa Yesus setelah Pak Coki, Pak Yang Coki. saya tanya namanya apa? Kok takut? Kok sering orang Kristen bilang Alkitabiah, Alkitab, Bible, Gospel. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Alkitab Pak Rimba. Oke, apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah Al-Quran. Alkitab itu adalah semua ajaran yang disampaikan. Dari mana Anda mengatakan Alkitab? Di situ hurufnya alif lam disandingkan dengan isim. Makanya saya bilang sebelum bicara pindahkan dulu otak ke ujung lidah. Baru Anda bicara. Sabar, nanti saya terangkan. Nanti biar saya jelaskan apa itu Alkitab. Sebelum bicara. Kita santai Pak Rimba. Artinya santai, tapi saya tidak santai. Tapi saya tidak mau berbicara santai. Tadi kan Anda santai. Dengarkan saya ngomong. Kalau Anda bilang santai, dengarkan saya ngomong. Anda baru mengucapkan kata Alkitab. Begitu saya tanya, Anda sabar dong. Begitu saya tanya Anda apa itu Alkitab, Anda celingak-celinguk. Saya mau diskusi pelan-pelan, tapi Anda jangan pelin-pelan. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Taurat, Zabur, dan Injil. 4 ini disebut dengan Alkitab. Kenapa Bible mengambil nama Alkitab? Judul saja baru saya protes. Saya tidak mau berbicara dengan orang yang berkata seperti pintar keluar dari mulutnya. Ketika ditanya apa yang dia katakan, dia tidak mengerti. Mohon maaf Mbak, kami tidak mengakui Al-Quran. Saya tidak ada urusan. Yang saya tanyakan kenapa ini Baik bisa jadi kitab Alkitab. Taurat, Kenapa? Sabar, Anda nyelempeng. Anda nyelempeng ngomongnya. Saya tidak bicara Quran. Kenapa ini namanya Alkitab? Moderator, bagaimana ini nggak bisa diamankan? Isi Alkitab itu Pak Rimba
adalah perkataan-perkataan Saya dari tidak Allah. nanya isi. Kenapa nama bukumu ini Alkitab? Tahu nggak arti Alkitab apa? Karena Tahu nggak itu arti ajaran Alkitab? Tuhan, ajaran Tuhan apa? Tahu nggak arti Coki, Alkitab? Pak Coki. Ya Allah ya Rabbi. Pak Coki, itu Bang Anak Rimba tanya masalah penamaan Alkitab. Anda dapat dari mana penamaan Alkitab itu sendiri? Nama penamaannya. Yes. Kalau nama penamaannya itu memang saya juga kurang paham persoalan sejarah, tetapi semua Baik. Ya, sekarang Bang oke sudah. Semua- Jadi poinnya semua Pak Coki firman tidak Tuhan. tahu yang namanya Alkitab. Itu poinnya ya. firman Tuhan, semua nubuatan Iya sudah itu terlampau jauh Anda memberi kesimpulan itu. Poinnya di sini bahwa Pak Coki tidak paham nama Alkitab. Namanya adalah Alkitab. Baik perjanjian lama, baik Taurat, baik Kata banyak Jadi poinnya Bang Coki tidak paham Alkitab itu sendiri. Kenapa? Bukan mute. Silakan Pak Coki. Lah, Bagaimana mau sharing Bang Wan? Nggak nyambung, makanya saya itu malas. Seperti bilang Uniripa, nggak usah kalian diskusi, bertanya aja. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Baru Coki saya buka. katakan loh, baru saya katakan. Pak Coki buka mute, Saya buka keberatan mute ini Pak dikatakan Coki. Alkitab. Pak Coki buka mute-nya. enggak Pak Rimba, gini Pak Rimba. Alkitab itu adalah isi daripada firman Tuhan. Baik. Dari mana Anda tahu artinya itu Alkitab itu? Isi Al-Quran. Nggak usah tanya firman itu, Tuhan. Pak Rimba. Dari mana Kita Anda? masuk ke kita Iya, masuk dari ke mana apa? Anda mengatakan Alkitab itu? Dari mana? Emang bahasa apa Alkitab? Kalau bahasa Bahasa Alkitab apa itu Alkitab? Pak Rimba. Kalau bahasa Alkitab, kalau saya tidak salah, itu dari bahasa Enggak, Yunani. harus diskusi harus jelas. Loh. Harus benar, harus tegas. Sebentar Bang Rimba, beliau jelaskan kalau saya nama tidak Alkitab. Bang Rimba, beliau tadi menyebut bahwa kata Alkitab berasal dari bahasa Yunani. Cuman Kalau Alkitab Makanya ya bahasa turun aja, Pak. Indonesia. Saya nggak bisa. Bahasa Anda Indonesia. bertanya aja, Anda Alkitab. bertanya aja ke saya Bible tentang bahasa Alkitab. Inggris. Macam mana ya? Ini Pak Coki, Anda Pak tanya Coki. ke saya apa itu Alkitab? itu nggak perlu Pak Rimba, nggak perlu. Tadi Bapak tanya masalah ketuhanan. Nah itu makanya Kenapa saya nggak bilang. perlu? Ini nama Al-Quran Kenapa kami nggak Alkitab. Kok kau bilang nggak perlu? Kamu mencuri. Ini penipuan namanya. Kalau kau Apanya? tidak tanya, tidak tahu, tanya saya. Apa itu Alkitab? Jangan sofi kamu, sok pintar. Aduh. Itu yang saya mau. Ini namanya nggak enak ini jadinya kalau diskusi. Memang nggak enak, saya pun nggak enak diskusi dengan nongol-nongol. Makanya Iya. kamu harus bertanya aja. Nggak enak. Kalau nggak tahu tanya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Uniripa sering mengatakan kalau kamu Kristen awam nggak usah berdebat, nggak usah diskusi, kamu nanya aja. Maka sekarang kamu nanya saja. Begini Pak Rimba. Saya tidak mau begini, Bang Wawan. Enggak. Saya cukupkan waktu Agama saya Bapak apa? tidak ladeni lagi. Agama Bapak apa? Enggak, saya tidak ladeni Anda lagi. Lanjut, Bang Moderator. Baik, terima kasih ya Bang Coki. Robert, selamat malam Robert. Iya. Halo Robert. Iya. Selamat malam Robert. Malam. Oke, Anda Kristen Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Baik. Sekarang narasumber itu Bang Anak Rimba. Beliau mempersilakan Anda untuk bertanya ke beliau ya. Kalaupun mau diskusi, usahakan diskusi yang bagus-bagus punya lah. Tidak perlu tantrum, tidak perlu ribut-ribut apa semua ya. Terima kasih. Silakan Bang Anak Rimba. Siap, Pak. Ini Robert, tolong buka kamera, open kamera. Belum bisa.
Kenapa belum bisa? Ini dengar suara saya ini. Gimana? Oh, enggak, begini. Ini Robert ini bapak atau ibu? Robert, saya tengok follower Anda 2000 lebih sudah. Anda boleh buka kamera. 2000? Yes. Anda boleh sudah open kamera. Oke. Satu kata aja, satu kata. Apa? Satu kata aja, Tuhan kami tidak pernah main-main. Sudah on cam dulu, on cam. Robert, on cam dulu Robert. Ya. On cam. Nggak bisa. Robert. Anda pengikut Anda 2860 boleh sudah itu. Untuk meminimalkan penghujatan. Oke, aku undang sudah itu. Robert, buka kamera Robert, sudah aku jemput kau itu. Robert. Ya. Open kamera. Open kamera. Ini cuma apa namanya? Open kamera dulu, open kamera. Open kamera. Oke. Ya. Gitu. Baru mantap. Mantap, bro. Mantap. Oke, makasih Bang Wan. Boleh saya sapa dia? Silakan. Robert, dari Kristen, ya saya tidak tanya mau Kristen apa, terserah. Yang jelas di luar Islam kafir, ya. Di luar Islam sesat. Itu menurut ajaran Islam. Ya. Oke. Anda, apa yang paling Anda kuasai dari kitab Anda? Sabar. Robert ngelek Robert. Nah, pertanyaannya nggak jelas itu dari Pak Rimba, ngambang itu. Udah, oke, saya ulangi. Coki, kamu diam. Saya harap kamu hormati moderator yang memimpin jalannya diskusi. Jangan bicara sebelum disuruh bicara. Itu aja harapan saya. Nggak ngambang soalnya Pak Rimba. Tak apa-apa pertanyaannya. Bukan kamu yang menegur saya, biarkan moderator yang menegur saya. Biarkan moderator yang menegur. Mana Robert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert. Salam. Ya. Oh, ada Bang Tante Mika. Oke, sebentar Bang Tante. Silakan Robert. Robert, saya pastikan pertanyaan saya dulu. Ya, dengarkan bagus-bagus. Ya. Ya. Kamu pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Itu dulu. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ini kamu repot nanti. Enggak, kamu ambil satu aja. Kalau dua-duanya kamu repot kali nanti, enggak. Kamu penyembah atau pengikut? Itu aja. Mengikut perintahnya. Oke. Apa perintah yang kamu ikuti dari Yesus? Sabar. Sabar. Ya. Aduh. Apanya? Seperti apa sabarnya ini yang diajarkan Yesus? Ini mau sharing Bang Wan, besarkan dia Bang, biar kelihatan wajahnya Bang Wan. Izin Bang Wan, mau Ya, bentar ini Coki ini Coki jangan sampai saya lempar kau Coki. Oke.
Silakan Robert. Ya. Silakan dulu seperti apa sabar yang diajarkan Yesus dan bagaimana Yesus mengajarkan kesabaran, coba. Tidak boleh menghakimi orang sesama manusia. Oke, terus tidak boleh menghakimi. Kenapa dihakimi rupanya? Maksudnya apa itu menghakimi itu? Anda semangatlah kalau diskusi. Oke. Kenapa menghakimi, apa maksudnya? Tidak boleh menghakimi. Apa yang mau dihakimi? Apa yang mau diadili? Siapa yang salah kok tidak boleh menghakimi? Ada salah apa rupanya orangnya? Robert. Robert. Atau gimana ini? Robert. Kayaknya mabuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bantu Robert di Yohanes 5 ayat 22. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah Anda, saya tidak mendengarkan perkataan Anda. Coki, bagus banget kok Coki ya. Nggak apa-apa, buang aja bang, nggak apa-apa karena pertanyaan Pak Rimba ini nggak bernilai gitu loh. Nggak, anda lebih tidak bernilai dari sini. Silakan Robert. Apa tadi kesabaran? Ya kamu yang ngomong, mana saya kok ditanya lagi saya omonganmu. Pertanyaan dari anak Rimba, contoh kesabaran apa yang kau ikuti, yang kau contoh daripada Yesus? Sabar. Nggak nyambung Bang Wan, cuman itu aja maboknya ini. Buang waktu ini. Saya sampaikan satu kalimat lagi ya, ujung perkataan Imam Syafi'i, dengarkan ya. Oke. Berdiskusi dengan satu orang yang ongol-ongol akan menjadikan dua orang ongol-ongol. Saya tidak ikut ongol-ongol Bang. Saya tidak ikut ongol-ongol. Saya juga nggak mau ngomong-ngomong. Nggak mau saya ngomong-ngomol. Kayak gini model. Robert. Diskusi. Maboknya ini Bang, maboknya ini nggak ada itu. Iya. Nah, sekarang Coki, kita berdebat. Buka kameramu. Nantang aja kau dari tadi saya lihat. Atau saya serahkan ke Bang Tante Nika aja. Jangan marah-marah, biasa aja. Jangan memaksakan pendapat Bapak atau Alkitab Bapak. Oh baik, saya sebentar. Karena apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Alkitab itu adalah kumpulan dari kitab suci Kristen yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru dan dibukukan dalam satu Alkitab. Jadi penjelasan saya nggak salah loh. Udah. Mohon maaf. Ya udah saya maafkan. Udah saya maafkan. Ya, Jangan ngomong terus. Jangan ngomong terus. Saya bukan murid sekolah minggu. Saya Oke, Coki. Baik, Coki. Poin dipahami sudah. Iya, sudah. Oke. Tugasmu sekarang kamu diamlah. Sudah. Silakan Pak Rimba. Yang saya tak. Bang, jangan di-mute ya, Bang, biar kelihatan kualitasnya, Bang. Jangan di-mute ya, Bang Wan, biar kelihatan kualitasnya. Ya, biar kelihatan, nggak mau gantian ngomong. Buka mute-mu. Nggak usah kamu mute. Jangan di-mute Bang Wan. Baik. Saya tidak mau berpolemik kemana-mana. Yang saya tanya, dari mana kamu dapat Alkitab bahasa apa itu? Silakan. Kita mau share nggak tahu isi Alkitabnya atau mau Ini sharing. Kamu mengatakan Alkitab, saya bertanya Alkitab itu yang setahu saya itu bahasa Arab dan nama lain daripada Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Nah makanya kok gospel jadi Alkitab.
Itu yang mau saya sharing dengan Anda. Alkitab ini Silakan berasal jelaskan dari dapat bahasa apa Yunani. Alkitab. Boleh saya jawab? Nah, boleh. Bahasa ini berasal dari bahasa Yunani. Ya, Oke. Yunani Tabithia yang berarti buku-buku. Begitulah Pak ya. Jadi secara Coba harfiah cek, artinya tunjukkan buktinya bahwa Alkitab bahasa Yunani. Coba tunjukkan bahasa Yunani Alkitab. Tunjukkan. Saya tidak mau congor. Ini namanya sharing. Tunjukkan di mana bahasa Yunani ada Alkitab. Silakan. Silakan. penulisan Alkitab itu dari dulu ya. Ini kita Saya kembali ke mau sejarah. tunjukkan bahasa Yunani Alkitab. Kalau bahasa Yunani Alkitab, Anda sehat asli nggak ini Alkitab orang ya? ada beberapa. Kamu juga. larang saya Termasuk jangan marah-marah. Kalau Alkitab begitu saya asli. juga larang kamu jangan on kali lah. Jangan bodoh kali lah. Kamu lu bilang saya jangan marah-marah. Saya juga bilang kamu jangan ongol-ongol kali lah. Iya. Apakah menutupi kebodohan Saya hanya mau dengan tanya, tertawa? boleh? Memang boleh tanya, konten untuk menutupi kebodohan hanya dengan tertawa. Hehehehe. Itu namanya menutupi ketololan. Mohon maaf. Enggak, pertanyaan Pak Rimba nggak berbobot bagi saya. Nggak Karena yang berbobot, kita kamu bahas turun. itu Alkitab. Kamu turun. Nggak berbobot, kamu Turun, turun. silakan turunkan. Kan saya nggak maksa. Turunkan. Ya, turun. Iya, turunkan, nggak masalah. Nggak ada hasilnya Bang Wawan, nggak ada. Atau kasih Iya. aja Bang Tante Mika, biar dihajar aja sama Tante, Bang Tante. Gimana mau diskusi Bang? Nggak nyambung sedikit pun. Dari mana bahasa Yunani Alkitab alif lam bergandengan dengan isim, maka dia akan menjadi isim makrifat atau nama yang sudah diketahui atau nama yang merujuk kepada sesuatu. Apa itu? Yaitu Alkitab, berarti dia merujuk kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Sesungguhnya Quran ini, atau di ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum. Percaya kepada Oke, unzila Bang. ilaika yang Ada diturunkan tamu kita kepada ini. Muhammad. Ya, boleh. Oke, selamat malam. Karsji, selamat malam. Kita di Indonesia. Aku di Amerika. Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.